Aku mau kasih surprise aja. Yes, ini dia. Nanti Amanda juga akan bergabung bersama dengan kita. Kita sekali lagi boleh beri tepuk tangan dong untuk seluruh tim dari Dear Nathan. Thank you Selma. Yes. Ini sangat luar biasa hari ini teman-teman media dan juga penonton yang lain sudah ikut merasakan serunya dan juga sudah ikut merasakan harunya dari hari ini. Kita pengen ngobrol langsung untuk teman-teman dan juga yang udah hadir hari ini. Jadi kita pengen menyapa dulu ya teman-teman media, gimana tadi, suka nggak sama filmnya? Suka dong. Apa kenapa? Nggak apa-apa. Suka banget ya? Oke banget ya? Oke. Selanjutnya untuk yang pertama mungkin kita langsung ke Pak Sunil. Pak Sunil, hari ini sangat luar biasa. Ya, oke. Sebelum kita ke Pak Sunil, untuk teman-teman yang ada di depan, karena kita udah sama-sama menjaga protokol kesehatan, udah swab test tadi dan alhamdulillah semua hasilnya negatif. Dan kita juga tetap berdoa semoga kita diberikan kesehatan. Teman-teman media atau teman-teman pemain boleh buka maskernya biar bisa difoto dengan. Tapi kita minta teman-teman penonton media tetap menggunakan maskernya ya supaya tetap aman hari ini. Oke. Ya, buat yang di depan yang belum pakai masker boleh maskernya dinaikin ke atas. Iya, biar kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Baik, Mas Sunil, hari ini senang banget akhirnya tiba. Ya, waktu yang sudah lama ditunggu oleh teman-teman media, oleh fans dari Dear Nathan pastinya. Dan kayaknya di waktu yang tepat untuk memulai tahun 2022 dengan sangat manis bersama dengan Dear Nathan. Thank you Salma. Silakan Pak Sunil yang ingin disampaikan dulu. Terima kasih semua teman-teman media, fans Dear Nathan sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan semuanya senang dengan filmnya. Di film ini Dear Nathan kita mengungkapkan topik yang berbeda ya, tapi tetap kita nggak lari dari romance yang selalu kita pertahankan di semua series Dear Nathan. Dan saya juga di film, kalau diperhatikan kita ada director baru yang mengambil alih, dan saya benar-benar sangat puas sama ini film. Mungkin dari saya itu dulu. Ya, saya maksudnya pilihan di Januari membuka tahun 2022. Dengan kita tahu kondisi masih pandemi, teman-teman juga bioskop di sini masih 75% gitu untuk penonton. Dengan fans Dear Nathan yang memang banyak di seluruh Indonesia, ini waktu yang tepat ya untuk kembali ke bioskop untuk nonton Dear Nathan ya. Iya, saya rasa sih sekarang protokol sudah kita jaga semuanya, dan kalau kita lihat kan kasus juga menurun, jadi kita berharap trustnya, kepercayaan untuk balik ke bioskop sudah bisa dibangun lagi gitu. Yes. Kalau kita lihat kan Spider-Man juga sudah, dan di hari ada film baru juga, Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa balik ke normal sebentar lagi. Yes, dan harus menyaksikan ini. Tepuk tangan dong sekali lagi buat yang saudara juga sudah bergabung bersama kita. Ada Amanda Rose. Iya. Mak, karena baru habis ngelondri bantal dari Nathan. Iya, tadi ngelondri dulu soalnya. Terima kasih Pak Sunil untuk wawancara. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Sunil dengan pertanyaan dari teman-teman media. Mas Kons Agus yang sudah hari ini juga, tepuk tangan dong untuk sutradara yang kemudian kuliah dan saat ini masa peralihan gitu ya. Aku sebagai generasi remaja, aku harus banget nih kira-kira memasuki isu yang kira-kira dekat dengan duniaku gitu. Dan Nathan dan Salma itu menurutku media yang sangat baik untuk menyampaikan pesan-pesan itu, karena sebenarnya kalau dari teman-temanku sendiri, kalau memang hanya fokus pelecehan seksual, mereka tidak tertarik gitu karena terlalu berat menurut mereka. Akhirnya aku tambahin buku-buku Nathan dan Salma dan juga isu pelecehan seksual sebagai bagian dari konflik Nathan dan Salma. Dan menurutku ini adalah isu yang sangat penting gitu untuk dibahas di saat ini, apalagi film, kemudian lagu itu adalah media yang baik untuk menyampaikan pesan tapi juga nggak terkesan menggurui gitu. Dan ya menurutku ini film yang memang harus ditonton, dan semoga nanti ketika aku nonton, karena jujur aku belum nonton ya. Sengaja aku simpen nanti, dan semoga bisa memenuhi ekspektasi kita semua. Amin, siap. Terima kasih Mbak Rizka. Sangat menyenangkan sih, untungnya dikemasnya juga dengan sangat fun gitu loh di lokasi, jadi super menyenangkan. Super menyenangkan ya. Oke, siap. Tadi kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Randy dulu, Ren. Pengen tahu Ren, ini gimana karakter lo lebih mendalami, ada konflik yang lebih lagi dan lebih mendalam lagi untuk pengembangan atau nge-stretch karakter lo di sini, Ren. Gimana? Ceritain dong ke kita prosesnya.
Jadi kalau untuk karakter Denny ini di trio yang terakhir ini berbanding dengan di Nathan sebelumnya. Yes. Jadi di Nathan sebelumnya antara Denny dan Nathan ini begitu cukup dekat, dan yang di sekarang ini antara Denny dan Nathan itu sebenarnya beda ini kali ya, persepsi pemikiran, jadi bertentangan gitu loh. Jadi si Nathan berpikir ini, tapi Denny kayak menolak gitu loh. Jadi kayak antara Nathan dan Denny ini benar-benar bertentangan lah, clash di situ lah. Persahabatannya pun tetap berasa ya, sebel sama sahabat sendiri sama sahabat lama tuh. Nah itu dia. Nah itu apa kalau udah pernah punya pengalaman sendiri, pernah ribut sama sahabat sendiri apa enggak jurusannya? Selalu gitu kan kita bisa merasakan loh kayak, iya lagi gue kalau ribut sama sahabat pengennya sebel tapi nggak bisa kan, itu yang tergambar di sini kan gitu. Nah lo ngobrol sama Jeffrey waktu itu gimana untuk karakter lo ini? Ya kita pas reading juga udah apa ya, sering ngobrol juga sama si Jeffrey. Nggak berantem, cuman ya nggak nyangka aja sih si Denny ini bisa sampai apa namanya berantem sama Nathan, karena kita lihat sebelumnya juga mereka ini cukup begitu dekat lah. Yes, tapi karena pemikiran di sini, oh itu dia. Tapi pemikiran berbeda jadi berantem. Itu dia, siap. Terima kasih bro. Kita lanjut ke Sunny dulu. San, sebagai Rio di sini lo mendalami karakternya gimana nih, referensi yang lo baca? Terutama dong untuk Rio yang di menit awal ya, cewek-cewek di belakang gue nih, di menit awal nih cewek-cewek di belakang gue, Kak Rio, di akhir jadi ikut sebel. Nah itu turunin emosinya sampai nyampe ke penonton, karakternya tuh gimana lo mengembangkannya? Sebelumnya terima kasih buat Raffi Film, Pak Sunil, Mas Kun telah mempercayai saya untuk bermain di proyek spesial ini. Sebenarnya itu karena bantuan-bantuan dari teman-teman cast sih, kayak Dito, Nicole itu sangat membantu banget buat saya yang baru banget terjun di dunia film kan. Dan saya nyari referensi juga dari apa, dari Google gitu, lihat-lihat gimana caranya menjadi seorang pemimpin, ya gitu-gitu deh. Banyak ngobrol. Untuk karakter ini lo banyak ngobrol dengan Mas Kun untuk pengembangan karakter yang lo di sini perankan. Kalau ngobrol sih nggak terlalu banyak, karena Mas Kun itu udah mempercayai talent-talentnya untuk bermain. Ya. Ya. Emang ya, Rio tuh gitu ya, diam bikin tugas aja ya. Tahu-tahu tugasnya kelar gitu ya. Siap, terima kasih satu teman untuk Sani. Nanti akan ada teman-teman media yang bertanya juga untuk Sani di sini. Kita ke Mbak Maya dan juga Mbak Sita di sini yang menjadi, wah ini sosok yang kita idamkan kalau ada di kampus gitu ya. Harusnya ada wali kelas yang sebegitu Bang Ayo. Mungkin pertama ke Mbak Maya dulu, Mbak Maya Hasan. Ini proses ada di dalam karakter ini jadi peduli dengan murid-muridnya, pesan juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat, dimana kita tahu fans ini berbagai umur dan keluarga juga banyak gitu. Silakan yang ingin disampaikan dari karakter Ibu Dewi itu gimana sebenarnya Mbak Maya, silakan. Oke, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman wartawan, teman-teman pemain, Mas Kun, Mas Sunil, semua terima kasih. Apa ya? Saya kebetulan memang juga guru, dan sebagai perempuan saya memang punya anak juga yang berumur, anak paling tua umur 28 tahun gitu. Jadi memang isu-isunya itu menurut aku memang sangat relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, aku apa ya, emang tukang dengerin curhatan murid sih sebetulnya gitu. Jadi dari murid yang umur 5 tahun sampai yang tua kalau datang tuh curhat. Jadi emang udah sering dengerin curhatan murid-murid ya. Jadi nggak sulit untuk memerankan karakter ini, sama tuh jadi super mendukung itu yang bisa bikin bisa begitu memblend. Dan peran ini tuh ada connectnya antara Zana dan juga Indah Permatasari ya. Pesan ini juga yang mesti disampaikan bareng-bareng buat kita harus lawan. Iya, dan makanya ini kita harus mendukung film ini biar makin banyak yang nonton. Yes. Maka ini terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kita ke Susan, sama Susan sebagai Rebecca di sini.
Kalau Rebecca tidak mengingatkan Nathan beli kado, Nathan tidak akan kembali ke tempat itu. Iya juga ya. Iya, itu kuncinya tuh ada di situ. Tapi pengembangan proses pendewasaan Rebecca di dalam Dear Nathan Thank You Salma, ceritakan dong ke teman-teman media yang akhirnya ada di trilogi ini dengan proses pendewasaannya Rebecca. Oke, deg-degan ya. Akhirnya premier juga. Iya. Oke, perkembangan karakter Rebecca itu kalau misalnya kalian udah pada nonton, di yang kedua itu aku yang benar-benar depresi, aku yang benar-benar butuh pertolongan segala macam, sampai akhirnya aku benar-benar bisa ikhlas dengan semuanya. Dan sekarang saatnya aku yang menggantikan posisinya Nathan. Aku belajar banyak banget dari Nathan di film yang sebelumnya. Jadi yang sekarang ini aku yang udah benar-benar lebih dewasa, dan aku mencoba untuk bisa menolong banyak orang supaya jangan sampai banyak orang yang mengalami apa yang aku alami dari kejadian sebelumnya. Jadi proses pendewasaan Rebecca pun berasa di sini ya, untuk apalagi untuk fans yang ikutin emang dari awal trilogi ini, ikut juga tuh merasakan perkembangan proses pendewasaan dari masing-masing karakter. Bener, berasa banget. Pokoknya yang aku tangkap ya dari film ini itu banyak banget makna yang bisa aku ambil. Oh, ternyata film ini bukan cuman sekedar buat menghibur doang, tapi di sini diajarin untuk saling tolong menolong. Mungkin di yang pertama Nathan menolongi Salma, dan yang kedua Nathan nolongin Rebecca, yang ketiga Rebecca nolongin Zana. Nah, ini emang kepedulian antar sesama itu yang sangat penting. Susan, tepuk tangan dong, terima kasih. Kita ke Ardhito Pramono. Kok? Kenapa mau dinyanyiin? Ardhito Pramono datang di saat yang tepat. Saat Salma dan Nathan lagi retak-retaknya. Waduh. Itu dia. Niko bro. Itu makanya bro. Gue siap nunggu. Gue kalau jadi lo sih gue gak mau nunggu ya. Gue yang cabut ya. Tok, gimana ada di project ini di Nathan Thank You Salma? Tok, ceritain dong ke teman-teman media dan juga teman-teman yang hadir. Terima kasih Pak Sunil, terima kasih Mas Kunz, terima kasih Rapi Films udah mempercayai gue gitu ya untuk ada di trilogi Dear Nathan. Waktu itu kan bule aja. Jadi waktu itu prosesnya lucu banget gitu. Gue lagi emang di tengah pandemi gitu, panggung juga nggak ada pada saat itu. Terus kita pengen banget gitu untuk berkarya lagi gitu. Terus tiba-tiba Nicole DM, Tok, lo kira-kira mau ini gak? Ada satu karakter nih gitu. Pesan dari Pak Sunil pada saat itu. Terus wah boleh banget gitu untuk gabung di Nathan. Akhirnya Pak Sunil kirim draft skripnya. Gue pelajarin skripnya pada saat itu, dan wah ini nyambung banget gitu. Tentang pelecehan seksual, which gue juga pernah mengalami itu gitu. Iya maksudnya nggak cuma perempuan, juga pernah pelecehan seksual gitu. Dan di sini tuh udah kita udah satu visi, kita udah satu pemikiran kalau oke, ini niat baik kita untuk teman-teman bergotong royong untuk bilang yang salah gitu, bukan membenarkan yang salah gitu. Jadi gotong royong itu sih yang nggak ada phrase di bahasa Inggris. Yes, itu dia. Jadi sangat luar biasa Ardhito Pramono. Dan juga gue pernah ngobrol juga sama Ardhito Pramono, dan juga gue lihat di beberapa interview seorang Ardhito Pramono. Film adalah menjadi wadah baru untuk seorang Ardhito yang pengen lo memang dalemin dan seriusin toh. Medium baru ya. Medium baru. Menarik, yes. Nah, lo mendapatkan karakter ini tuh, ini adalah wah iya nih, ada kesempatan lagi. Jadi untuk seorang Ardhito Pramono pun mendapatkan keleluasan lagi untuk punya medium barunya ini tuh. Iya, dan ketemu sama cast yang luar biasa gitu. Banyak sesi gue sama Amanda untuk kita bikin sajak, kita bikin puisi gitu-gitu yang wah seru banget ya kolaborasinya gitu. Akan adakah hasil nanti rilisnya? Ada nyanyi. Iya, yang Amanda yang nyanyi mungkin. Gimana Pak Sunil? Proyek yang sangat menarik loh soalnya, ya kan? Gitar, oke, Ardhito Pramono. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Jeffrey Nicole. Halo.
Kalau itu suara mic-nya ketutup sama ketampanan lo juga. Jadi tidak cuma sampai ada yang tadi. Jeff, ketemu akhirnya dengan teman-teman pencinta atau penikmat dari Dear Nathan lagi hari ini. Habis nonton semua ya? Yes. Makasih loh. Nah itu gimana? Tapi di sini Nathan punya tugas yang lebih berat. Tidak cuma masalah percintaannya, tidak cuma masalah sahabatnya, tapi ada isu sosial juga yang diberikan di Nathan, di Dear Nathan Thank You Salma. Nah lo pada saat menerima draft untuk ketiga ini, Dear Nathan Thank You Salma, gimana pada saat itu ngobrolnya, Jeff? Awalnya protes. Di tengah-tengah cerita kan Nathan ditulisin kayak gak ngerti harus ngapain. Sedangkan gue pas baca, kenapa Nathan gak kayak gini aja? Kayak oh ternyata pas Mas Kia jelasin itu adalah salah satu bentuk pendewasaan si Nathan di tang-tang filmnya. Dan oh iya butuh pendewasaan karakter di filmnya yang nggak tiba-tiba wise gitu loh. Di awal film. Dan dari situ gue cinta banget sih. Amin gitu, maksudnya makin semangat buat syutingnya. Kayak gitu sih. Tadi ngambil kutipan dari Ardhito Pramono tuh, akhirnya DM ngobrol pas Sunilnya gimana? Kenapa karakter itu akhirnya lo beraniin untuk kayaknya Ardhito dia orang yang ketat juga? Oke, pertama pas baca si Afkar ini kan misterius gitu kan. Iya. Terus lagu-lagunya indie kan. Yang muncul di otak gue langsung teng Ardhito. Nah, karena emang Ardhito orangnya cool banget kan. Sumpah. Dan menurut gue iya, pas baca soal si Afkar ini yang langsung muncul Ardhito. Terus kebetulan Pak Sunil nanya, Jeff, menurut kamu siapa yang cocok jadi Afkar? Kayaknya Ardhito sih Pak. Oh kebetulan banget 4 orang di kantor juga bilang Ardhito gitu. Jadi 4 orang udah di Ardhito ya. Jadi emang nama Ardhito nomor 1 nih pada saat itu nih. Tapi punya layer, Nathan di sini punya layer yang banyak itu sosial, ada percintaannya, ada terancam percintaan, terus terancam sahabat, terancam bisa kehilangan semuanya, sama orang tua pun ada konfliknya. No Way Home kali ini ya. Sebenarnya harusnya itu semuanya hilang. Semuanya hilang. Dan lu mendalami karakter Nathan dia Thank You Salma ini gimana Jam? Untuk lebih mengetahui gimana sih harusnya Nathan nih dalam bersikap dengan punya layer-layer karakter yang masalah yang banyak ini di sini. Untungnya buat kayak kehilangan teman, kehilangan pacar, kehilangan apa lagi tadi? Hampir sahabat. Udah pernah. Jadi iya, tinggal callback memori-memori lama aja. Yang mana yang di callback enggak pertanyaannya enggak ke situ. Jadi memang pengalaman yang udah pernah lo alami akhirnya di callback untuk di Nathan ini ya. Iya, tapi jangan nggak se-ekstrim Nathan lah. Enggak ya, nggak nyampe disamperin sama Ardhito gitu enggak ya? Enggak lah. Oke, terima kasih Jeffrey Nicole, tepuk tangan untuk Jeffrey Nicole. Kita ke Amanda Rose. Amanda ini si dua-duanya ngasih syuting udah 2 tahun lalu loh, masih berasa hari ini masih nunggu toh. Iya, aduh lucu banget ini Pak. Ya, Eriska ini bisa panjang nih. Ya, jangan diselesaikan ya Pak Sunil ya. Gitu. Amanda Rose di sini juga boleh ceritain dong project untuk di Dear Nathan Thank You Salma ini menariknya untuk kamu tuh gimana? Silakan. Menariknya dari segala segi menarik ya, karena kan aku juga Dear Nathan yang pertama itu menurut aku itu batu loncatan lah di karir aku gitu. Jadi ketika ditawarin yang ketiga, terus aku baca skripnya juga dan membahas mengenai kekerasan seksual tadi gitu, aku jadi semakin tertarik gitu. Dan juga di sini aku pikirnya wah yang ketiga mungkin masih SMA lagi gitu, tapi ternyata enggak, udah beranjak ke phase kuliah gitu kan. Which means ya karakter kita berarti bertumbuh juga gitu, jadi itu membuatnya semakin menarik sih gitu. Makanya aku kayak amin sih, apalagi pas tahu ya pemain-pemainnya ada Jeffrey, tetap Jeffrey gitu kan, susah, terus ada Ardhito juga, jadi menarik banget sih. Nah, kebangun chemistry sama Ardhito susah gak sih? Karena kan banyak scene-scene dia ngopi, tawa, jalan, main gitar, dinyanyiin. Iya. Ada. Build chemistry-nya kalian berdua gimana? Aku build chemistry-nya dinyanyiin terus sama Ardhito. Ada yang mau dinyanyiin sama Ardhito nggak di sini? 200 yuk di sini.
Ada ini nggak? Mungkin ngobrol intens. Di hari pertama malah kita kayaknya ngobrol lebih kayak personally aja ya, nggak terlalu ngebahas skrip. Baru setelah itu kita mulai kayak ngebahas. Kita bikin playlist. Right, kita bikin playlist. Terus apa lagi dong yang diingat dari kalian, please? Selain playlist. Jadi ada playlist ternyata. Barengan. Mixtape gitu, main kaset terus kita gitu enggak lah. Lagu-lagu yang kira-kira nih yang kita dengerin berdua tuh apa sih gitu, supaya moodnya dapet juga gitu vibe-nya ya. Dan itu ngebantu banget sih. Sorry sama ada Nathan di sebelah sini. Oh iya. Dari tadi ngeliatinnya gitu banget Nathan soalnya. Mas Sunil menarik di sini. Saya pengen tanya sedikit. Ya kenapa Mbak? Iya Mbak, halo. Mas boleh Mbak? Iya. Iya nonton sekarang di bioskop soalnya. Terima kasih. Silakan dah lanjut. Terus juga isu ini sebenarnya sangat-sangat dekat juga ke aku. Banyak sekali iya gitu. Ingetin gue pas masih kuliah gitu ya, yang benar-benar nulis lirik, terus bikin alter account, terus habis itu kayak nulis bahasa-bahasa itu terjadi ya ke Ardhito Pramono ya? Itu akhirnya dapat pacar waktu itu gara-gara itu. Cuma kalau ini gagal. Salah soalnya ngomongnya depan kosan. Terus ditungguin lagi sama iya. Jadi dekat banget gitu. Dan untuk karakter seorang musisi, pujangga itu emang sering terjadi gitu. Tapi itu menjadi sebuah tantangan sih buat Ardhito sendiri gitu. Gimana cara diferensiasinya, menjadi perbedaannya gitu. Dan all out banget di film Dear Nathan untuk sosok Afkar ini. Nah, kalau seorang Ardhito tadi kalau ditanyain pengennya dapat karakter seperti apa sih gitu? Kira-kira yang kebayang sama lebih selain yang sudah terbiasa dengan lo yang sekarang? Karakter yang problematik. Kayak hidup gue problematik. Yang problematik gitu kali ya, mungkin kayak Joker kind of thing gitu. Ya gitu-gitu. Iya makanya. Terus Mang Badut ya sekarang gitu. Badut. Siap, tepuk tangan dong sekali lagi.